Hai, welcome back to Insurance 101 bersama gua Stephen Lee. Dan kali ini kita bakal melanjutkan yang udah dibahas di video sebelumnya. Asuransi pertama yang gue rekomendasiin pada akhirnya adalah asuransi kesehatan. Tapi kan kalau misalkan gue udah punya asuransi kesehatan, udah di cover oleh perusahaan ataupun pemerintah, apa gue masih perlu asuransi kesehatan? Jawabannya selama kamu udah yakin bahwa kamu udah di cover oleh pemerintah ataupun perusahaan dan bisa ditanggung 100% semuanya sesuai tagihan, maka kamu udah nggak perlu lagi yang namanya asuransi kesehatan karena juga bisa di double claim. Kalau klaim hanya bisa klaim untuk selisihnya aja yang tidak ditanggung. Nah, tapi ingat, kamu nggak butuh asuransi kesehatan ini hanya kalau udah yakin ditanggung semuanya 100%. Kalau belum, maka baik lagi asuransi kesehatan inilah menjadi pilihan pertamanya. Nah, kalau kita udah punya asuransi kesehatan, apakah masih butuh asuransi yang lain? Apakah masih butuh proteksi yang lebih? Jawabannya iya. Kalau misalkan kita sakit yang biasa-biasa aja, kan kita udah di cover sama asuransi kesehatan. Tapi bagaimana kalau kita sakit yang lebih serius? Iya, kita tetap di cover oleh asuransi kesehatan. Tetap sesuai tagihan. Tapi selama kita lagi sakit, apakah kita masih bisa berproduktif untuk mencari uang? Apakah pengeluaran kita tetap sama seperti di saat kita masih sehat? Tujuan asuransi kedua atau asuransi yang tahap kedua ini untuk memastikan kita memiliki uang di saat kita sakit yang lebih serius. Seperti misalkan stroke, kanker jantung. Yes, karena di saat kita lagi sakit, biasanya pengeluaran kita cenderung meningkat. Dan juga pemasukan kita cenderung kebanyakan orang itu menurun. Tahukah Anda, selain biaya pengobatan yang udah di cover sama asuransi kesehatan, di saat kita sakit masih banyak biaya-biaya lain yang akan timbul. Biaya transportasi, terutama bagi yang pengobatannya jarak jauh, keluar kota atau bahkan sampai keluar negeri. Lalu suplemen tambahan. Lalu kebanyakan orang Indonesia juga saudara ataupun teman-temannya itu suka merekomendasikan untuk melanjutkan pengobatan secara tradisional, secara pengobatan alternatif. Dan itu tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu juga, selama proses pengobatan itu kita nggak ada yang tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk proses pengobatannya. Dan selama kita masih proses pengobatan, apakah pendapatan kita, income kita, itu tetap sama? Karena itulah asuransi kedua ini bertujuan untuk membantu kita. Selama lagi proses pengobatan, kita masih memiliki income untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita dan juga kebutuhan-kebutuhan lain dari pengobatan kita. Dan nilai pertanggungan yang ideal yang direkomendasikan adalah sebesar 5 tahun dari income kita. Kenapa 5 tahun? Karena kalau misalkan kita sakit kanker, salah satu yang paling populer, masa yang perlu dijaga adalah 5 tahun pertama. Kalau misalkan kita bisa melewati 5 tahun pertama tersebut, biasanya kita sudah dinyatakan sembuh dan kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Good news-nya, santunan ini langsung diberikan secara lamsam kepada pemegang polis di saat kriteria klaimnya sudah terpenuhi. Jika kita memiliki uang 5 tahun dari penghasilan kita, bukankah kita bisa dengan nyaman, bisa dengan tenang melakukan pengobatan sesuai yang kita mau atau bahkan bisa sampai keluar negeri? Dan juga seandainya kita sembuh lebih cepat daripada yang kita bayangkan, lebih cepat daripada yang kita bayangkan, bukankah uang tersebut bisa kita pakai untuk investasi lagi yang lain? Atau bahkan kita bisa pakai buat jalan-jalan, atau kita bisa beli polis lain untuk keluarga kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe my YouTube channel Stephen Lee dan di komen dan share video ini. Seperti biasa, saya Stephen siap membantu merencanakan keuangan Anda.